Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainal Afifi selaku dosen mata kuliah Manajemen Database dan seluruh teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kelompok 10 akan mempresentasikan terkait dengan Entity Relationship yang berfokus pada atribut, relasi, dan kardinalitas. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada saya sendiri, Saifullah dengan NIM 082. Yang kedua ada Andina Asyiatur Rahmah dengan NIM 159. Dan yang ketiga ada Putri Sinta Sukma Ambarwati dengan NIM 163. Baik, penjelasan materi akan dimulai oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Atribut. Untuk setiap atribut ada satu set nilai yang diizinkan, yang disebut domain atau set nilai. Domain dari atribut kode mata kuliah mungkin himpunan semua string teks dengan panjang tertentu. Demikian pula, domain atribut semester mungkin berupa string dari set, genap, dan ganjil. Atribut adalah fungsi yang memetakan dari entitas yang ditetapkan ke domain. Karena himpunan entitas mungkin memiliki beberapa atribut, masing-masing entitas dapat dijelaskan oleh satu set pasangan. Atribut nilai data satu pasangan untuk setiap atribut dari kumpulan entitas. Misalnya, entitas dosen tertentu dapat dijelaskan oleh set ID 10021, nama Raisa, nama jurusan Sistem Informasi, gaji 3 juta, yang berarti entitas menggambarkan seseorang bernama Raisa dengan ID dosennya adalah 10021. Yang merupakan anggota jurusan Sistem Informasi dengan gaji 3 juta. Nilai atribut yang menggambarkan suatu entitas merupakan bagian yang signifikan dari data yang disimpan dalam database. Karakterisasi atribut. Atribut seperti yang digunakan dalam model ER dapat dikarakterisasi dengan tipe atribut sebagai berikut. Yang pertama, atribut sederhana dan komposit. Yang kedua, atribut bernilai tunggal dan multinilai. Yang ketiga, atribut yang diturunkan. Yang pertama, ada atribut sederhana dan komposit. Atribut sederhana tidak dapat dibagi lagi. Contohnya, nama depan, usia, dan ID dosen. Atribut komposit dapat dibagi menjadi bagian-bagian lebih kecil. Contoh, nama terdiri dari nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Contoh lain dari atribut hierarki. Ada alamat yang terdiri dari jalan, kota, provinsi, dan kode pos. Jalan, nomor jalan, nama jalan, dan nomor apartemen. Yang kedua, ada atribut bernilai tunggal dan multinilai. Atribut bernilai tunggal hanya memiliki satu nilai untuk setiap entitas. Contoh, ID dosen dan tanggal lahir. Atribut multinilai dapat memiliki lebih dari satu nilai untuk setiap entitas. Contoh, nomor telepon. Seorang dosen bisa memiliki satu atau lebih nomor. Dengan catatan dapat diberikan batas jumlah nilai, misalnya maksimal 2 nomor telepon. Kemudian yang ketiga ada atribut yang diturunkan.
atribut turunan, nilai dihitung dari atribut lain. Contoh yang pertama ada usia, dihitung dari tanggal lahir. Yang kedua, jumlah mahasiswa dibimbing, dihitung dari relasi entitas. Kemudian jenis atribut ada dua, atribut dasar dan turunan. Atribut dengan nilai 0 menunjukkan bahwa nilai tidak ada, tidak diketahui atau tidak berlaku. Situasi dari nilai 0, yang pertama tidak berlaku, tidak ada nilai untuk entitas. Misal, tidak punya nama tengah. Yang kedua, hilang. Nilainya seharusnya ada tapi belum diketahui. Yang ketiga, tidak diketahui. Tidak diketahui apakah nilainya ada atau tidak. Selanjutnya adalah relasi. Relasi adalah sebuah asosiasi atau hubungan antara beberapa entitas. Relasi penasehat yang mengaitkan dosen Supriyadi dengan mahasiswa Amelia, yang berarti Supriyadi adalah penasehat Amelia. Notasi formal relasi. Jika E1, E2, hingga EN adalah himpunan entitas, maka set relasi RR adalah himpunan bagian dari kurung kurawa, kurung buka, E1, E2 hingga EN, kurung tutup mutlak. E1 merupakan himpunan dari E1, E2 merupakan himpunan dari E2, dan seterusnya. Setiap tupel E1, E2, dan seterusnya merepresentasikan sebagai hubungan antar entitas. Di bawah ini ada contoh dari relasi biner. Relasi biner yaitu relasi yang menghubungkan antar dua entitas. Di sebelah kiri ada entitas dosen, yaitu Supriyadi, Sriani, Bambang, dan Fadli. Di sebelah kanan ada entitas mahasiswa, Amelia, Putri, Kirana, Febriana, dan Andre. Set relasi reklusif. Set relasi reklusif adalah set entitas yang sama berpartisipasi dalam hubungan yang ditetapkan lebih dari sekali, dalam peran yang berbeda. Misalnya, ada entitas mata kuliah. Relasi prasyarat menghubungkan satu mata kuliah C1 dengan mata kuliah lain C2 sebagai prasyaratnya. C1 mengambil peran sebagai mata kuliah yang membutuhkan prasyarat. C2 mengambil peran sebagai mata kuliah prasyarat. Pasangan C1 dan C2 termasuk dalam relasi, sedangkan pasangan C2, C1 tidak termasuk ke dalam relasi. Relasi ternari atau derajat 3. Relasi ternari adalah relasi dalam basis data yang menghubungkan tiga entitas sekaligus dalam satu hubungan. Dengan kata lain, relasi ini memiliki derajat 3. Di sini ada contoh, ada tiga entitas, yang pertama dosen, mahasiswa, dan proyek. Di sini, dosen membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan proyek. Baik, selanjutnya adalah kardinalitas. Kardinalitas ini menunjukkan jumlah maksimum data atau minimum keterlibatan entitas dalam suatu hubungan. Jadi dengan kardinalitas ini, nanti kita bisa mengetahui entitas itu memiliki hubungan banyak ataupun sedikit dengan entitas yang lainnya. Kemudian digunakan untuk menentukan seberapa banyak suatu entitas dapat berelasi dengan entitas yang lainnya. Jenis-jenis kardinalitas. Yang pertama ada one to one atau 1:1. Setiap entitas hanya memiliki satu relasi dengan entitas B dan sebaliknya. Jadi hubungannya hanya satu. Contoh KTP dengan orang atau mahasiswa dengan KTM. Itu kan hanya punya satu. Mahasiswa hanya punya satu KTM. Tidak mungkin punya dua KTM. Yang kedua ada one to many. Suatu entitas A bisa berhubungan dengan banyak entitas B, tapi B hanya berelasi dengan satu A. Yang ketiga ini ada many to many. Setiap entitas A bisa berhubungan banyak dengan entitas B dan sebaliknya. Baik, selanjutnya ini adalah kita masuk ke dalam kardinalitas one to one atau 1:1. Kita ambil contoh bahwasanya satu orang hanya memiliki satu KTP, atau kita bisa menggantinya dengan
Satu mahasiswa itu hanya punya satu KTM atau kartu tanda mahasiswa. Tidak mungkin mahasiswa itu mempunyai banyak sekali KTM. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya di dalam diagram ini, di dalam kotak itu ada mahasiswa atau orang. Kemudian di garisnya ini ada angka 1. Ini menunjukkan adanya satu mahasiswa itu punya satu KTP atau KTM. Kemudian kita lanjut kepada kardinalitas one to many atau 1:n. Ini kita ambil contoh seorang pelanggan memesan makanan di restoran. Setiap pelanggan hanya memesan satu kali, tetapi banyak pesanan yang bisa dilakukan. Ini entitasnya adalah pelanggan dan makanan. Kardinalitasnya 1n, n itu banyak teman-teman. Nah, di dalam diagram ini kita bisa melihat sendiri bahwasanya satu pelanggan itu bisa memesan banyak makanan. Jadi tidak hanya satu, n ini dinamakan dengan banyak, atau arti dari n ini adalah banyak. Kemudian kita masuk ke dalam kardinalitas money to money. Money to one, sorry. Di sini kita mengambil contoh banyak pengembang yang mengerjakan proyek, tetapi hanya ada satu proyek yang sedang digarap. Nah, di sini entitasnya yaitu pengembang dan juga proyek. Kardinalitasnya dilambangkan dengan M dan 1. M ini juga sama artinya dengan banyak, tapi di mana banyaknya itu ada di awal. Nah, di dalam diagram ini kita bisa melihat bahwasanya banyak pengembang M, yang di garisnya ini ada M, yaitu banyak pengembang hanya mengerjakan satu proyek, seperti itu. Kemudian ada kardinalitas money to money atau M banding N. Kita ambil contoh, banyak wisatawan berkunjung dan banyak kota dikunjungi oleh wisatawan. Nah, ini di dalam diagram kita bisa melihat bahwasanya banyak wisatawan, kemudian banyak juga kota yang dikunjungi. Nah, seperti itu. Kita masuk ke dalam pentingnya kardinalitas. Yang pertama, menentukan struktur relasi yang benar. Dengan adanya kardinalitas yang baik, kita bisa menentukan relasi yang tepat. Jadi tidak membingungkan, tidak menyalahartikan relasi ini menyangkut atribut yang mana, atau ini nantinya bisa dikembangkan menjadi seperti apa. Dengan kardinalitas yang baik, itu akan memudahkan seorang programmer dalam membuat sebuah database juga. Menghindari kesalahan dalam pembuatan database, kemudian membantu mengidentifikasi kebutuhan Frankenstein. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan presentasi. Bahwasanya Entity Relationship Diagram atau ERD ini adalah alat yang digunakan untuk merancang struktur logis basis data. ERD menggambarkan entitas sebagai objek yang memiliki data, seperti mahasiswa atau dosen, dan atribut sebagai informasi yang melekat pada entitas, seperti nama dan name. Atribut kunci, primary key, berfungsi untuk membedakan tiap entitas secara unik. Relasi dalam ERD ini menunjukkan hubungan antar entitas, misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah. Relasi ini membantu menggambarkan bagaimana data saling terhubung dalam sistem, sehingga memudahkan perancang dalam menentukan struktur tabel yang sesuai. Kardinalitas menjelaskan jumlah keterlibatan entitas dalam relasi. Terdapat 3 jenis utama, one to one, one to many, dan money to money, dan ada juga satu yaitu money to one. Pemahaman kardinalitas penting untuk memastikan struktur data efisien, berlebihan dan tidak berlebihan dan mencerminkan hubungan yang sebenarnya dalam sistem. Baik, itulah tadi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 10. Bila mana ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili seluruh teman-teman
Kelompok 10 mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.